Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nadia Nur Kamilal Hafidz, Prodi Pendidikan Biologi A. Saya akan memaparkan materi mengenai konteks umum integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, dan menjelaskan salah satu kasus pelanggaran yaitu terorisme yang menyebabkan kemungkinan terpecah belahnya bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau yang bulat. Sedangkan untuk kata nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jadi, integrasi nasional adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya membangun persatuan dan kesatuan di antara beragam kelompok sosial, politik, dan budaya yang ada di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan bangsa dan negaranya. Sudah diketahui bahwa di suatu negara memiliki beragam budaya yang berbeda-beda, terutama di Indonesia. Maka dari itu, integrasi nasional sangat diperlukan dan sangat penting untuk negara ini. Pentingnya integrasi nasional sebagai suatu upaya untuk memperkuat identitas nasional yang ada dan kesatuan nasional, dan untuk mengurangi perpecahan dan konflik antar kelompok di dalam masyarakat, serta dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Karena dapat diketahui di Indonesia ini beragam budayanya. Adapun terdapat 5 jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat ada integrasi elit massa. Elit massa ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima ini ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini menunjuk pada tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Salah satu kasus terorisme yang saya ambil sangat familiar di perbincangan masyarakat maupun di media sosial pada masa itu, yaitu teror bom yang terjadi di Sarinah, Tamrin. Peristiwa pengeboman di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat atau dikenal sebagai peristiwa bom Sarinah terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 silam. Tak hanya teror bom, aksi saling tembak antara pelaku dengan polisi terjadi pada saat itu. Itu yang menyebabkan terpecah belahnya antara polisi dengan masyarakat atau bisa dikatakan sebagai adu domba. Serangkaian ledakan bom ini disusul dengan aksi baku tembak terjadi di kawasan sekitar pusat perbelanjaan Sarinah. Total ada kurang lebih 21 orang yang menjadi korban jiwa dalam peristiwa itu. 8 orangnya meninggal dan sisanya luka-luka. 4 dari orang yang meninggal tersebut merupakan pelaku dan 4 orang lainnya merupakan warga sipil yang tidak bersalah. Dapat diketahui atau sudah diselidiki motif dari aksi ini adalah sebagai balas dendam setelah aksi penangkapan teroris di beberapa daerah sebelumnya dan untuk mengancam Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan lain-lainnya. Dalam konteks terorisme di Indonesia ini, integrasi nasional dapat membantu memperkuat upaya pemerintah untuk melawan ancaman terorisme dengan cara-cara yang lebih efektif lagi. Dengan membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara beragam kelompok di Indonesia, integrasi nasional ini dapat membantu menjaga keamanan negara. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.